Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor komoditas, saham oil, metal, dan beberapa indeks. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,89% ke harga 7.626. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 10,1 triliun. Tutupannya di 7.626 dan langsung saja ke teknikanya. IHSG ya udah ke atas. Peluang besar swing low nggak beberapa minggu kemarin? Iya, tetap kalaupun dia nanti kepentok resisten 7.650, 7.700, skenario satu yang akan terbentuk. Dia akan nantinya kalaupun koreksi dikit dan maksimal koreksinya 7.450 dan bisa jadi nanti double bottom dan akhir bulan atau awal November kembali uptrend, dia mematahkan trend downtrendnya ini. Oh, udah patah ya trend downtrend. Jadi tinggal nunggu 1-2 minggu ke depan lagi. Bagus nggak ya? Bagus untuk IHSG. Besok mudah-mudahan lanjut. Cuman ini kan ada candle 3 watt soldier. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia membentuk candle 3 watt soldier itu dengan volume makin meningkat. Jadi ya harusnya aman lah kalau ada koreksi tipis lah. Kalaupun dengan saya koreksi tipis. Keterlaluan sih kalau dia jebol lagi 7.500, 7.460 itu IHSG. Lanjut, Metco yang ditutup terkoreksi 2,64% ke harga 1.290. Langsung saja ke tekniknya. Metco kemarin bagi dividen 1% ya, lebih dikit. Terus hari ini malah open gap down. Kenapa? Karena harga oil terus turun. Tapi kemungkinan besar oil nanti ada potensi tetap mantul di 69. Dan kalau dia 1-2 hari ke depan balik lagi ke atas 72 cukup aman. Berarti udah konfirmasi bisa swing low. Gak tahu ceritanya apa. Nanti oil tiba-tiba naik lagi ya. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Dan Metco masih oke nggak? Masih. Kalau saya lihat ya maksimal 1250, sedikit lagi dia turun. Siap-siap mantul nantinya. Ya itu aja untuk Metco. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Ini baru analisa, bisa salah, bisa meleset. Makanya dalam trading itu, bahkan dari zaman dulu trading tuh pasti ada trading plan-nya yang menghindari dari resiko yang lebih besar, yaitu stop loss. Ya, itu aja untuk Metco saat ini. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Potensi mantul nggak dari 1250, 1260, kalaupun koreksi tetap ada mantul. Metco. Lanjut, Elsa yang ditutup Dega 484 menguat tipis 0,41%. Elsa masih bagus nggak? Masih bagus. Kalaupun turun sedikit lagi mungkin 2%-an 3% lah. Paling 468, 470 tuh dan bangkit lagi. Ya, tapi kalau misalnya dia minggu ini kembali ke atas 500 ya, kita lihat 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan tembus 500 lagi, bagus. Koreksi ke bawah bagus juga ya, dapat harga murah. Kalau Bapak Ibu yang mau nawar bawah, yang beli di harga 480 bisa average down di 467, 468 ya, tinggal tunggu uptrendnya. Uptrend gak tahun ini Elsa tetap continuous, patternnya akan uptrend lagi ya. Ini baru awal loh. Ini dia ngebase untuk naik ya, dan gambaran saya itu dia bisa koreksi sampai 420. Tapi saat ini sepertinya tetap 468, 460 itu dijaga oleh Elsa. Itu aja untuk Elsa. Oke nggak? Oke, masih aman Elsa. Sabar aja, memang tunggu giliran lah. Hari ini nih saham Big Bang ya beberapa, terus properti, terus apa tadi, saham-sahamnya yang berkolerasi atau yang pemilik atau ownernya yang ya dipanggil Pak Prabowo, itu ada sentimen juga ya. Mari tadi itu sahamnya Pak R dan MPPA, MLPL tadi nggak tahu ceritanya apa ya, tiba-tiba naik juga. Itu aja saat ini Elsa masih oke lah, hot aja, sabar. Lanjut, Pegas yang ditutup Dega 1.530 terkoreksi 0,97%. Pegas kondisi seperti ini masih bagus, Pegas kemana arahnya? Tetap resisten kuatnya 1.665, 1.680. Dividen gap atasnya nih akan disentuhnya. Kalau nggak bulan ini, bulan depan. Ya boleh beli guys sekarang, boleh. Kalau mau cicil sampai bawah boleh. Kalau maupun mau udah saya beli harga sekarang aja, saya tunggu. Saya targetkan sebulan ke depan dia mudah-mudahan bisa tercapai. Saya jualan di 1.650, 1.700. Ya boleh juga, gak ada yang salah ya. Cuman bagaimana respon Bapak Ibu kalau misalnya nanti di luar skenario Pegas itu jebol 1.400? Gimana responnya? Itu yang harus Bapak Ibu siap.
Itu aja untuk Pegas saat ini. Lanjut. PGEO yang ditutup di harga 1180 sama harga penutupan hari sebelumnya. PGEO bagus gak? Bagus. Turun gak kira-kira ke 1100? Enggak. Maksimal turun 1150, 1180. Sudah bagus nih, sudah confirm. Palingan dia ngebest di atas. Ngebest untuk melanjutkan kenaikan. Itu aja ya untuk PGO. Boleh beli nggak ya? Boleh. Gimana kalau turun ya? Gimana Bapak Ibu meresponnya? Mau pakai stop loss kah dulu? Kalau dia jebol 1150 atau sekalian stop loss di bawah 1100, berarti 10% Bapak Ibu cut loss? Oh, nggak nyampe 10% nih. Sampai ya, sampai. Tuh 7,6 udahlah. Dengan reward kemana? Ya resisten kuat 1350. Tuh reward 1:1,5. Menarik nggak? Menarik. Kalau menurut saya cenderung arah PGO tuh ke atas daripada ke bawahnya. Ya tapi Bapak Ibu siap nggak stop loss 7%an kalau gagal? Saya nggak siap. Saya maunya di hold aja sampai profit. Dan uangnya nih saya nggak pakai 2-3 tahun ke depan sih nggak masalah juga. Ya udah, nggak usah peduli, biarin aja, tunggu aja gitu ya. Nggak ada yang salah. Jadi setiap strategi itu ada plus minusnya. Tergantung Bapak Ibu. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2510 terkoreksi 0,79%. MDKA bagus nggak? Bagus. Ini ada candle tree black crow. Rebound nggak? Peluang rebound. Jadi ini ada candle tree black crow. Wajar. Koreksi wajar. Walaupun volume meningkat tapi nggak masalah. Pokoknya besok rebound. Harusnya serius rebound. Kita lihat besok MDK. Dan potensi besar ini swing low. Minggu ini dan minggu kemarin swing low. Dan minggu depan harusnya arah 2800. Semoga tercapai. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. MBMA saat ini disupport tapi belum kemana-mana. Kita lihatlah besok atau lusa. Kalau dia tembus 550 kemungkinan serius naik. Kita lihat ya. Targetnya 600 tuh lumayan kan. Minimalnya dan target selanjutnya 650 jauh. Kita lihat ya. MBMA lihat besok kalau dia tembus 550 seharusnya serius rebound. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 1025 menguat 0,98%. Langsung saja ke tekniknya. BRPT mulai bagus. Dia terus membentuk higher high, higher low. Minggu ini rebound nggak? Harusnya rebound. Risknya kecil nih. Kalau Bapak Ibu berminat beli ya. Pokoknya kalau minggu ini jebol 970 buang aja 5%. Jebol gak kira? Enggak. Kemungkinan besar peluang besar tuh lebih ke atas. Karena ISG itu peluang besar uptrend. Best untuk uptrend. Di BRPT ini target saya sebulan ke depan ataupun sampai akhir tahun ya target minimal 1200 lagi disentuh. Ya itu aja untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6550 terkoreksi 2,23%. Brand kemana nih? Masih biasa ya. Coba lihat volume juga biasa ya. Gak masalah selama nggak jebol 6400. Kalau jebol 6400 besok ya Bapak Ibu harus hati-hati itu rawan. Tapi kalau dia besok rebound mestinya serius rebound. Ya ingat besok rebound mestinya serius rebound. Gak ada lagi cerita dia habis naik dia turun. Kayak hari ini dia naik habis itu malah turun. Ya kita lihat besok. Harusnya kalau rebound ya rebound. Gak ada lagi turun-turunnya. Gak ada lagi tutupan merah habis hijau. Ya untuk brand. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 1600 terkoreksi 1,84%. Wajar koreksi. Antam sudah tinggi kan. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Target saya 1800. Ini gap sedikit lagi ditutup ya gap dividennya. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang balik. Pas dividen itu lumayan. Dari 1600 dividennya itu di 1280. Berarti hampir 7% ya. Dan yes, kalau Bapak Ibu pakai average dot sekarang sudah profit lagi. Jadi seperti itu ya. Tren kemana? Antam kalaupun koreksi makan. Pokoknya 1500 nih harusnya dijaganya. Keterlaluan kalau sampai ke 1400. Jadi ini tutup aja nih. Udah nggak mungkin lagi. Kecil kemungkinan ya kalau dia ke swing low. Udah nih gambaran swing low-nya dan ke atas 1800 minimal arah Antam. Itu untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 4170 terkoreksi 0,95%. Inco kita lihat besok kalau dia tembus 4250 serius rebound. Jadi ya kita lihat besok ya. Kalau mau Bapak Ibu kumpul aja 4130 sampai 4000 tuh boleh kumpul atau beli buy on breakout dia tembus 4250 baru beli juga silahkan. Tapi kalau saya lihat ya mestinya ini start awalnya kalau dia nanti minggu ini tembus 4250 itu start awalnya untuk melanjutkan uptrend kalau ditembus 4250. Kita lihat
minggu ini 3 hari ke depan untuk Inco. Lanjut, Tins yang ditutup di harga 1380 terkoreksi 3,49%. Wajar koleksi. Kenapa? Dia habis naik tinggi. Jadi kalau ada koreksi itu biasa lah ya. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Target mana? Tetap 1500 Tins bulan ini. Kita lihat nanti ya. Itu aja. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang Bapak Ibu, siap nggak kalau dibawa dia turun? Tadi kan bilangnya bulan ini ada potensi 1500. Ya, semua saham tuh ada potensi. Tapi bagaimana plannya Bapak Ibu kalau beli sekarang? Kenapa kemarin nggak beli pas dia breakout double bottom? Mungkin ketinggian, itu kan baru breakout HTT. Nah ini kenapa di sini berani beli? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kenapa pas hijau di bawah ini nggak beli nih di 1070 nih? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi masih bagus nggak? Masih bagus. Mau koreksi sampai 1300, 1200 pun masih oke lah Tins tuh. Malah bagus. Jadi yang ketinggalan bisa dapat harga bawah kalau dikasih. Itu untuk Tins. Lanjut, Akra yang ditutup di 1460 terkoreksi 4,8%. Akra, waduh, kena buang apa nih? Gak tahu saya sentimennya. Apakah sentimen gara-gara harga minyak? Tapi bagus gak? Masih bagus. Tangkap kalau dia di 1400 Akra. Ya, kita lihat nanti. Terlalu sih turunannya, tapi kemungkinan besar tetap mantul dari 1400 Akra. Itu aja. Lanjut, ESA yang ditutup di harga 955 menguat 2,13%. ESA saat ini sideways. Ke atas gak? Peluang besar. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ini dia bisa dalam pembentukan pola symmetrical triangle atau bullish pennant atau pattern flag juga bisa. Target kenaikan lagi. Target minimalnya kemana? 1000 bulan ini mudah-mudahan ya. Target selanjutnya berapa? 1100, 1200 itu. Kita lihat, ini baru awal nggak? Mestinya sih baru awal. Kenapa? Ini kalau Bapak Ibu lihat, dia itu nge-base atau baru breakout dari pola double bottom atau cup handle. Ini baru awal naik. Ada potensi tetap naik lanjutan. Untuk ESA, ya itu aja untuk ESA. Ya kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Sama, balik lagi tanya. Waktu dia membentuk swing low nih, kenapa nggak beli? Atau waktu dia nge-base di atas nih, kenapa nggak beli? Pas di sini mau beli. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu? Nah itu harus Bapak Ibu evaluasi. Harus punya indikator atau punya apa namanya ya, pegangan atau alasan Bapak Ibu beli. Itu ya, mungkin saya juga paham dan pernah mengalami seperti yang Bapak Ibu alami. Takut beli di sini, takut dibawa turun, ya kan? Lah ini emang Bapak Ibu yakin ini dia terus naik? Nah itu kan. Walaupun memang ini sudah terkonfirmasi sinyal uptrendnya lebih kuat. Lebih contohnya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Apakah pakai average down di 850, 860? Udah. Untuk turun dari 850, 860 sepertinya juga kecil kemungkinan. Tetap condong arahnya ke atas. Minimal 1000 disentuh. Bahkan nih pola double bottomnya ini targetnya 1300. Nih dihitung. Nih ya masih jauh arahnya harusnya. Untuk ESA ya itu aja. Lanjut saham terakhir ada NCKL yang nggak kemana-mana, di situ-situ aja menguat sama harga penutupan hari sebelumnya 915. Langsung saja ketentuannya. Nah kalau Bapak Ibu mau nih kalau NCKL, kalau Bapak Ibu mau nih NCKL, nanti kalau dia tembus 950 baru Bapak Ibu beli. Jangan nanti bertanya pas sudah di atas 1000 nih baru tanya boleh beli nggak. Nah kalau mau beli start mulai beli ya pas dia breakout 950 atau beli sekarang silahkan juga. Tinggal stop loss kalau dijebol 850 atau bagaimana strategi Bapak Ibu. Ini kalau jalan minggu ini tembus 950 serius juga ngegas dan siap-siap uptrend. Dan dia ini belum uptrend. Neckline uptrendnya itu ada di 1080. Dari harga sekarang ke 1080 tuh hampir 20%. Itu double bottom nanti yang terjadi cup and handle ataupun cup and handle tuh jauh arahnya. Dari 1050 arahnya tuh 1300. Baru awal kebangkitannya. Nah sekarang kalau Bapak Ibu mau beli tuh maksimal nanti 950. Kalau memang trennya ke uptrend ya udah Bapak Ibu dapat deket-deket bottom walaupun nggak pas bottom. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader.
Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.